Di ruang makan itu dia makan makanan yang ada di situ kayak lahap banget. Dulu kok aneh banget mama kayak gini. Terus aku yang waktu itu masih 8 tahun, aku samperin mama gitu. Mama kenapa, kataku. Mamaku gak ngejawab dulu, dia sibuk makan gitu. Terus setelah itu dia lihat aku pelan-pelan gitu. Terus dia senyum natap aku. Terus dia ngeluarin lidahnya gitu teh. Aku ngelihat ada sosok, entah itu nenek-nenek atau wanita ya, tapi dia sosoknya berlumuran darah tadi ya. Duduk di atas lemari kayu aku. Dulu tuh di kamar aku ada lemari kayu tua gitu. Pakaian? Ya, pakaian. Dia diri kayak gini, terus ngegoyangin kakinya sambil natap aku, sambil senyum gitu. Senyum itu tuh mirip banget senyum yang kalau mama lagi kesurupan tadi ya. Terus dia bilang, mungkin ini bakal sulit diterima, katanya gitu. Leluhur kamu itu punya perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, kembali lagi nih ke podcast misteri. Buat kalian semuanya nih sahabat mistis yang mau jadi narasumber, mau berbagi cerita, terus mau ngundang aku atau mau konsultasi. Kan sering di kolom komentar kalian kebingungan mau hubungi aku kemana, bagaimana mau ketemu sama aku, bagaimana mau konsultasi. Nah, ada di deskripsi. Di situ kalian chat, ada admin Sasi, ada admin Ririn. Jadi gak perlu bingung-bingung kemanapun. Nah, kalau mau ke Instagram boleh, ada link tree-nya juga. Instagram aku @riapuspita93. Nah, hari ini kita akan berbagi cerita misteri dari narasumber. Ceritanya apa? Sebelum kita ke narasumber, kita kenalan, kalian jangan lupa di subscribe. Jadi yang udah nonton dari episode pertama aku buat channel Ria Puspita Official sampai sekarang lihat pembukaan Ria panjang banget, tolong di subscribe, pencet tombolnya, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena semuanya gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, deg-degan nih, ada cerita apa lagi nih dari narasumber dan sahabat mistis semuanya. Perkenalkan sayang, namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Sezi. Sezi. Iya. Dipanggil Sezi? Iya. Oke, tinggal di mana sayang? Aku sekarang tinggal di Bogor. Wah, jauh dong ke sini. Kebetulan tadi dari Jakarta sih. Oke. Mau cerita apa? Jadi ini tuh tentang keluarga aku ya. Oke. Iya, dapat teror hampir 10 tahun. Jadi mamaku sama adikku tuh selalu kesurupan gitu. Dan ternyata setelah kita cari tahu, ini tuh harusnya kesurupannya tuh terjadi selama 7 turunan. Yang dimana setelah kita cari tahu nih, aku nih baru keturunan kelima. Jadi Sezi ini punya cerita kesurupan Turun yang temurun. turun temurun. Jadi kesurupan turun temurun. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Bagaimana ceritanya Sezi? Oke, jadi awalnya tuh jadi backgroundnya dulu ya. Jadi aku tuh 2 bersaudara. Satu adikku perempuan namanya Puri, terus aku tinggal lengkap sama kedua orang tua aku nih, ayah sama mama gitu. Dulu tuh waktu aku mau 8 tahun, aku tuh mimpi mamaku lagi nangis di bawah pohon yang gede banget gitu. Terus di mimpi itu aku coba samperin mama nih. Pas aku coba samperin, gak lama aku bangun dari mimpi itu. Dan waktu aku bangun dari mimpi itu, aku tuh yang udah keringetan gitu loh, kayak yang ketakutan gitu. Padahal di mimpi itu aku cuma yang mau samperin mama doang, gak sampai aku kejar-kejaran atau gitu, tapi aku keringetan gitu. Terus setelah aku bangun, seharian itu tuh, di hari yang sama, aku tuh jadi kepikiran terus-terusan teh. Aku pikiran tentang mimpi itu. Tapi aku gak cerita sama mama. Karena emang posisinya mama sama ayah tuh kerja, jadi kita jarang komunikasi yang intens gitu. Terus di hari yang sama juga, setelah aku selesai sama kegiatan aku, itu tuh posisinya mau maghrib gitu ya, kayak jam 5:30 gitu. Mamaku tiba-tiba ngetok-ngetok pintu gitu. Mama udah pulang kata dia gitu. Biasanya mamaku tuh pulang tuh jam 8, setengah 8 gitu. Tapi di hari itu mamaku udah pulang duluan gitu. Terus dia masuk rumah,
awalnya dia ngetok-ngetok kenceng dulu gitu, kayak dor gitu. Terus dia buka sendiri, terus dia langsung lari ke ruang makan. Di ruang makannya dia makan makanan yang ada di situ, kayak lahap banget. Dulu kok aneh banget mama kayak gini. Terus aku yang waktu itu masih 8 tahun, aku samperin mama gitu. Mama kenapa? Kataku. Mamaku gak ngejawab dulu, dia sibuk makan gitu. Terus setelah itu dia lihat aku pelan-pelan gitu. Terus dia senyum menatap aku. Terus dia ngeluarin lidahnya gitu teh. Kayak itu bukan mamaku gitu. Terus segala, iya gitu. Terus posisinya adikku di belakang aku gitu kan ya. Terus mamaku tiba-tiba waktu habis ngeluarin lidah itu dia teriak yang kenceng banget. Adikku kaget di belakang aku, dia nangis. Terus aku bingung, akhirnya aku telepon ayah gitu. Karena ayahku juga masih kerja ya posisinya. Aku peluk adik aku yang ada di belakang aku, terus aku langsung telepon ayah. Kataku, mama gak beres kata gitu, gak kayak biasanya. Terus kira-kira 30 menit, setengah jam gitu ayahku datang. Terus ayahku juga bingung, mama kenapa? Terus ayah coba doain mama gitu, kayak peluk mama, doain, tapi nggak bangun-bangun mamanya. Maksudnya masih nggak sadar gitu, masih teriak-teriak. Terus akhirnya karena kebetulan ayahku ini kan emang suka ikut ngaji gitu, dia telepon ustadz kenalan dia buat datang ke rumah buat bantuin gitu. Kira-kira 10 menit gitu ustadznya tuh datang, dan pas ustadznya datang tuh mama tuh kayak makin ketawanya tuh makin kencang gitu loh. Kayak kesenangan nih ustadz datang. Terus akhirnya sama Pak Ustadz didoain gitu, kira-kira 30 menit gitu mamaku sadar. Terus ustadznya tuh bilang ternyata mamaku kesurupan, dan itu tuh pertama kalinya aku tahu mama kesurupan. Itu pas ustadznya bilang kesurupan, kata Pak Ustadz, mama nih cuma kecapean aja, bukan karena apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udahlah, besoknya mamaku ngambil cuti libur supaya bisa istirahat. Nah, di hari besoknya tuh itu tuh waktu maghrib, aku tuh lagi bertiga nih sama aku, mama sama adik di kamar aku gitu. Ngumpul bertiga, pas mau mendekati waktu maghrib, tiba-tiba mamaku yang lagi kita ngobrol bertiga gitu, tiba-tiba dia diem, terus teriak-teriak lagi. Bukan teriak dulu, awalnya tuh dia senyum gitu, natap aku sama adik berdua gitu. Terus dia senyum teriak-teriak gitu. Terus di situ aku langsung notice, mamaku kesurupan lagi kayak kemarin, kata gitu. Aku langsung peluk adikku, aku bawa dia keluar. Saat itu adikku masih usia 5 tahun ya, kita cuma beda 3 tahun. Aku bawa adikku keluar kamar, aku telepon ayah lagi tuh. Ayah, mama kayak kemarin, kata gue gitu. Terus 30 menit kemudian, kira-kira ayahku datang. Ayahku udah bawa ustadz yang kemarin bantuin, karena ayah udah notice gitu. Terus akhirnya dibantuin sama ustadz gitu, dibantu doa, ayah juga doa. Kalau aku sama adik yang takut gitu. Terus setelah kira-kira setengah jam atau 1 jam gitu, mamaku sadar dari situ. Terus ustadznya tuh cuma bilang, katanya ya mungkin mama yang emang lagi kurang fit aja gitu, jadi gampang kerasukan. Tapi ayahku di situ kayak yang udah mulai, kok jadi tiap hari gini gitu. Terus setelah itu kira-kira 1 minggu mungkin ya, atau 2 minggu aku lupa gitu, mamaku intens kesurupan tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat 2 minggu itu? Iya, kesurupan tiap azan maghrib berkumandang gitu. Terus akhirnya Pak Ustadznya tuh kayak belum nemu jawaban, ini kenapa sih mamaku tuh tiap azan maghrib tuh kesurupan. Akhirnya Pak Ustadznya bilang, tadi itu kayak capek mungkin ya. Terus kata dia pakai bahasa Sunda gitu ngomong ke ayah, tolong bilangin aja nih, kalau lagi kesurupan di kuping kanan itu bisikin, tolong pindahin si jin yang ada di tubuh mama buat ke tubuh Pak Ustadz. Ayahku di situ bingung, dia cuma ngeiyahin aja. Terus pas besokannya kita yang udah ngumpul gitu di abis sholat maghrib itu, mau sholat maghrib ngumpul gitu, bener mamaku kesurupan lagi. Terus ayahku yang coba doain, kasih air yang dari Pak Ustadz kemarin itu. Ternyata mamaku gak ada reaksi apa-apa. Akhirnya ayahku kayak udah buntu banget nih, dibisikin lah di kuping kanannya mama yang sesuai anjuran Pak Ustadz. Itu kira-kira 5 menit kemudian mamaku sadar setelah ayahku bisikin pindahin jin yang ada di tubuh mama ke tubuh Pak Ustadz pakai bahasa Sunda. Situ ayah kaget, kok bisa ya kayak gitu. Terus
kira-kira 3 bulan dari ayah bisikin kuping mama itu, 3 bulan tuh hidup kita normal lagi tadi ya. Nggak ada, baik-baik aja, nggak ada yang namanya kesurupan lagi gitu. Terus setelah 3 bulan itu, suatu maghrib atau suatu malam gitu, ayah tuh dapat kabar kalau Pak Ustadz yang sering bantuin ke rumah tuh sakit, katanya gitu. Terus ayah juga beberapa kali tengokin kayak gitu. Terus kira-kira dia sakit kayak 1 minggu gitu. Terus entah ini ada sangkut pautnya atau enggak, Pak Ustadz itu meninggal. Oh, si Pak Ustadz akhirnya meninggal dunia. Kita dengarnya tuh bukan dari omongan orang. Itu tuh kayak kita bangun dari mimpi. Itu tuh posisinya subuh-subuh, ada pengumuman dari masjid, karena memang masih satu kampung ya Pak Ustadz itu. Pengumuman dari masjid, innalillahi rojiun kayak gitu. Nama Pak Ustadz itu udah nggak ada, Pak Ustadz udah meninggal. Nah setelah dari kejadian Pak Ustadz itu meninggal, 3 bulan lah setelah kematian Pak Ustadz tuh banyak banget nih tetangga aku yang lihat katanya ada sosok jubah hitam keluar masuk rumah aku, katanya gitu. Sedangkan kita kan emang posisinya keluarga kita tuh jarang ada di rumah ya teh. Mama sama ayah kerja, aku sama adik sekolah, sama les juga, jadi sibuk gitu. 3 bulan tuh katanya sering banget nih ada keluar masuk jubah hitam. Akhirnya ayah sama mama tuh awalnya nggak ngira itu hantu atau apa ya, cuma ngiranya mungkin itu maling, katanya gitu. Akhirnya dicek lah satu rumah, semuanya mungkin ada yang hilang atau apa. Nggak ada teh, nggak ada yang hilang. Terus akhirnya di suatu sore, itu kira-kira jam 5 sore ya, aku yang itu posisinya cuma berdua sama adik aku. Aku posisinya mau ke kamar mandi nih, di sore itu tahu kamar mandi. Setelah selesai, pas aku mau coba buka pintu kamar mandi, nggak bisa dibuka, kata gitu. Terus aku teriak-teriak lah panggil adik aku buat bantuin gitu. Terus pas adikku depan pintu, dia kayak susah juga nih. Kayaknya dia kayak ngedobrak pintu gitu teh. Nggak dobrak sih, agak kenceng. Kan usianya masih 5 tahun ya. Ngedorong gitu. Pintunya roboh teh. Hah? Pintunya roboh. Maksudnya kayak nggak masuk akal menurut aku. Karena ya umur aku masih 8 tahun, adikku 5 tahun. Buat ngerobohin pintu, kayak nggak masuk akal. Tapi mungkin emang udah keropos atau gimana mungkin ya. Terus tapi pas pintu itu roboh, adikku tuh nunjuk-nunjuk gitu ke belakang aku, tanya, pocong, sambil tangan tuh gemeteran gini, pocong. Aku kaget, aku ngeliat di samping-samping aku sekeliling kamar mandi, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya aku loncatin si pintu itu, aku peluk adik aku, kenapa? Dia lihat apa? Ada pocong di belakang teteh, pocong, katanya gitu, sambil gemeteran gitu. Terus pas aku lagi peluk adik aku kayak gitu, aku lihat ada sosok jubah hitam keluar dari kamar mama, buat dia mau keluar pintu rumah gitu. Aku situ shock, aku keinget kalau si sosok itu katanya sering dilihat tetangga aku. Aku kejar lah sosok itu. Aku kayak lari gitu, pas aku coba tangkap dia gitu, dia hilang. Aku situ mungkin bingung tadi ya, aku apa yang sebenarnya kejadian sih ini tuh. Tadi adik aku teriak-teriak pocong, terus sekarang aku lihat ini. Terus akhirnya aku peluk adik aku bawa dia ke kamar aku gitu, buat kita berdua aja nih di kamar, kita tunggu mama pulang gitu. Terus pas kita lagi pelukan di kamar itu berdua, aku ngelihat ada sosok, entah itu nenek-nenek atau wanita ya, tapi dia sosoknya berlumuran darah tadi ya, duduk di atas lemari kayu aku. Dulu tuh di kamar aku ada lemari kayu tua gitu. Pakaian? Iya, pakaian. Dia diri kayak gini, terus ngegoyangin kakinya sambil natap aku, sambil senyum gitu. Senyum itu tuh mirip banget senyum yang kalau mama lagi kesurupan tadi ya. Kayak gitu. Terus di awalnya tuh yang ngegoyangin kakinya pelan-pelan sampai si suara lemari tuh duk gitu. Dia yang pelan sampai kenceng gitu. Aku di situ cuma bisa bengong kira-kira 10 menit gitu. Aku cuma bisa bengong, gak bisa gerak kayak gitu. Akhirnya pas aku bisa ngalihin pandangan aku di situ mau nangis. Kayak aku udah gak kuat nih, aku takut dari tadi kayaknya gak beres mulu. Terus kan setelah itu maghrib ya, tiba-tiba ada yang ngetok rumah gitu. Ternyata itu mama sama ayah pulang. Kok biasanya pulang jam 8, itu jam 5 udah pulang, jam 6.
Terus aku samperin, aku udah seneng di situ. Ya aku mau cerita, kataku gitu. Pas aku mau samperin, ternyata mamaku yang digendong sama ayah aku. Kayak gitu. Mama kesurupan lagi teriak di situ. Dibawa sama ayah pulang kerja. Kesurupannya di mana? Katanya masih di tempat kerjanya. Oh, di kantor. Iya, dibawa sama ayah gitu. Aku di situ posisinya lagi panik, mau nangis karena tadinya aku cerita ya mama sama ayah pulang tuh. Ya aku cuma bisa diem sambil lihat mama kesurupan gitu. Terus akhirnya karena si almarhum Pak Ustadz udah nggak ada, jadi ayah tuh cari inilah temennya yang bisa bantuin gitu. Terus ayah telepon berapa buat bantuin, akhirnya ada satu orang tuh mau bantuin gitu, datang ke rumah. Pas dia datang, mama tuh awalnya yang teriak-teriak, dia turun ke bawah gitu, dia merangkak gitu, kayak mau nyamperin si temennya ayah ini. Terus temennya ayah kayak minta waktu gitu, mau wudu dulu kata dia gitu. Wudu dulu, setelah selesai wudu, dia inilah doain mama gitu, baca-baca gitu. Gak yang nyentuh mama gitu, cuma yang dari jauh gitu. Terus itu lama sih Taria, berapa jam gitu, mamaku baru bisa sadar akhirnya. Nah setelah dari itu, setelah temen ayah bantuin itu, mamaku yang awalnya kesurupannya tuh sebelum Pak Ustadz meninggal tuh kan kesurupannya tiap azan maghrib berkumandang ya. Kalau yang teman ayah tuh sekarang jadinya tuh kesurupannya tuh tiap malam Jumat Taria. Tiap malam Jumat tuh mama tuh kesurupan setelah dari insiden itu. Terus setelah itu kurang lebih 3 bulan juga kita dapat kabar kalau teman ayah tuh sakit juga katanya gitu. Terus kira-kira beberapa minggu kemudian dia meninggal. Katanya sakit katanya gitu. Cuma jadi kayak kitanya jadi kayak kok jadi kayak kebetulan gitu ya. Terus akhirnya dari situ kita bikin pengajian di rumah karena awalnya kita ngira rumahnya Tere yang berhantu. Kita bikin pengajian, kita panggil orang-orang dari pesantren buat ngaji gitu. Nah setelah dari pengajian yang kita adain di rumah itu, ternyata mama masih nggak ngefek apa-apa nih, masih tetap kesurupan tiap malam Jumat. Terus akhirnya kita sampai memutuskan buat pindah rumah. Dari rumah itu kita pindah ke tempat yang rumahnya tuh deket banget sama jalan, karena tujuan kita tuh biar rumahnya rame gitu. Karena awalnya kita ngira rumah berhantu kan. Tapi setelah kita pindah rumah, tetap aja mama tetap kesurupan. Sampai 10 tahun seperti itu. Itu usia kamu berarti sampai? Dari usia 8 sampai 18 tahun. Ya, sampai aku kelas 3 SMA. Oke, terus lanjut. Nah, di usia 18 tahun itu aku mau kelulusan gitu. Adikku usianya 15 tahun ya saat itu. Nah, aku sama adikku lagi seneng-senengnya nih sama hiking kayak gitu. Nah, saat itu omku, ini 10 tahun kemudian ya, omku ngajakin hiking ke Sukabumi di Salabintana ke Curug di situ. Buat hiking itu tuh kita berempat ya, aku, adikku, omku sama satu sepupuku cowok gitu. Kita hiking di sana. Perjalanan buat sampai ke Curug tuh 2 jam. Tapi selama perjalanan kita fun-fun aja gitu, nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada yang aneh, mistis kayak gitu. Sampai di Curug pun kita seneng-seneng, kita berenang, foto-foto kayak gitu. Terus pas kita sudah selesai, kita pulang. Terus kita ini posisinya di rumah omku di Sukabumi. Tadinya kita mau nginap 3 hari. Di hari yang sama, itu malam hari, kira-kira jam 10 malam, adikku yang lagi tidur di kamar itu, dia teriak-teriak, sakit, perut adik sakit, kata dia gitu. Dia teriak-teriak gitu. Terus disamperin lah sama aku, sama mama. Kenapa? Sakit kenapa? Awalnya sama mama cuma dikompres biasa gitu. Tapi tetap gak ngefek apa-apa, dia tetap kesakitan gitu. Akhirnya karena dia teriaknya kencang banget ya, karena emang kayak merintih sakit banget. Di malam itu juga kita memutuskan buat pulang. Kita sebelum pulang tuh kita ke rumah sakit, kita cek. Tapi kata dokter, adikku nggak yang sakit nggak yang sakit apa-apa gitu. Cuma dokternya juga cuma ngasih obat pereda nyeri sama vitamin kayak gitu. Terus akhirnya kita memutuskan buat pulang aja deh ke rumah gitu. Siapa tahu dia butuh istirahat karena kecapean gitu. Nah, itu posisinya kira-kira jam 3 subuh ya kita sampai rumah. Kita akhirnya tidur lah, istirahat gitu. Adikku udah dikasih obat sama mama gitu. Akhirnya kita tidur.
mama sama ayah di kamarnya, aku di kamar sama adikku nih berdua gitu, satu kamar. Terus aku yang lagi tidur gitu, tiba-tiba aku ngedenger ada yang ketawa-ketawa di belakang aku, which is itu adik aku dong. Pas aku lihat ke samping, adikku ada yang duduk sambil pegang gini gitu. Terus dia duduknya di kasur. Di kasur. Dari tiduran gitu kayak dia duduk gitu. Terus ketawa-ketawa gitu. Kayak ketawa kayak mama gitu, kesurupan. Kira aku awalnya dia bercanda kan, karena adik kan enggak pernah kesurupan. Terus setelah dia ketawa-ketawa gitu, dia turun dari kasur tadi ya. Terus dia nari-nari gitu. Nari-nari sambil nyanyi-nyanyi Jawa. Kira aku, kenapa sih? Terus aku goyang-goyang gitu kan, kenapa? Kamu kenapa? Terus gak lama dari nari itu, dia teriak kenceng banget, sampai mama sama ayah tuh nyamperin ke kamar. Kenapa? Jangan main-main, udah malam, katanya gitu. Ternyata adikku kesurupan. Itu untuk pertama kalinya dia kesurupan. Nah, itu kan posisinya kamar kita tuh di lantai 2 ya Teria. Jadi sama ayah tuh digendong lah adik buat ke ruang tamu. Itu tetangga udah ngumpul banget ya, udah ngumpul di luar rumah, sampai akhirnya kita bukain pintu. Mereka akhirnya pada duduk di ruang tamu gitu. Ada yang ngambil Al-Quran lah, ada yang ngambil wudhu kayak gitu. Ramai banget di rumah buat ngedoain adik. Tapi itu tuh berjam-jam, kira-kira 3 jam tadi ya, adik aku tetap begitu. Oh, dia itu abis dari kamar berulang begitu lagi di bawah? Berulang, iya. Abis digendong juga sama ayah, dia sambil yang gitu, iya. Terus akhirnya, karena kan selama 10 tahun itu ada seorang ustadz ya dari pesantren yang bantuin mama buat ngeluarin jin gitu kan. Selama 10 tahun kita juga kan ini ya, ngalamin hal seperti itu. Si ustadz yang biasanya bantuin mama kebetulan lagi gak ada di rumah, dia lagi keluar kota. Terus akhirnya ayah telepon sana sini lah buat cari bantuan gitu, karena tetangga juga udah bacain Quran gitu, tetap adikku nggak ngefek apa-apa gitu. Akhirnya ada satu temennya ayah tuh datang ke rumah gitu buat bantuin. Itu kira-kira 1 jam gitu dia baru bisa sadar. Nah setelah dari kejadian itu, mamaku sembuh. Mama yang awalnya 10 tahun kesurupan, nggak pernah lagi kesurupan sekalipun gitu. Jadi kayak pindah dari si kesurupan itu. Terus berlanjut ke adik aku, dia bahkan yang lebih parah gitu Teria. Kan kalau mama tuh kesurupan setiap malam Jumat ya. Kalau adik aku tuh sehari tuh bisa sampai 3 kali. Yang dimana tiap aku ngelihat mama kesurupan aja tuh dulu tuh mama tuh kayak udah lemes gitu, kayak energinya tuh habis gitu. Dan ini adik aku yang berusia 15 tahun harus kesurupan sehari itu 3 kali gitu. Sampai badan dia tuh udah kering Teria, udah kurus. Itu tuh 6 bulan seperti itu adikku kesurupan. Ada fotonya? Pas ada yang videonya ada. Ada. Sedihnya itu sebenarnya. Ya. Nah, selama 6 bulan itu adikku pun sekolahnya tuh jadi keganggu gitu. Karena kan nggak mungkin ya dia harus maksain sekolah gitu. Terus kalau di sekolah kesurupan nggak? Kalau di sekolah dibilang kesurupan enggak, tapi dia kayak nggak mau bersosialisasi sekalipun. Oh, diem aja. Diem aja dan enggak diem dan ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi kelihatan aneh. Akhirnya kita memutuskan buat udah di rumah aja gitu. Biasanya adikku tuh sibuk juga Teria sekolah, terus sama ngaji, les kayak gitu. Tapi ini akhirnya dia cuma diem di rumah gitu sampai badannya habis. Nah, itu berlanjut sampai 6 bulan seperti itu. Tiba-tiba kita yang saat itu tuh posisinya tuh lagi zaman COVID, corona. Yang dimana finansial kita tuh lagi gak stabil gitu. Karena ayahku kan seorang wirausaha ya, lagi drop banget saat itu. Dan mama juga yang gak kerja saat itu. Sedangkan adikku yang tiap hari tuh kesurupan tuh bisa 3 kali. Itu kan finansial kita udah berantakan banget lah saat itu. Mental kita juga hancur banget saat itu. Apalagi aku yang saat itu usianya 17-18, yang dimana usia aku tuh usia yang berontak gitu Teria. Aku tuh sampai setiap adikku kesurupan, aku tuh ya udah pegang adik aku, udah aku goyang-goyangin gitu. Sadar gitu, udah sampai aku hampir tampar gitu, karena aku kesel Teria. Aku kesel, kenapa sih harus digangguin lu dari dulu? Aku udah sampai yang kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba datanglah seorang Habib ke rumah tanpa kita undang.
dia datang sendiri. Kata dia dengar dari beberapa temannya kalau kita sering diganggu, katanya gitu. Si Habib itu datang lalu nyuruh kita duduk, nyuruh aku, mama sama adik duduk berjajar bertiga di depan dia. Terus dia minta sama ayah air putih, air di gelas gitu. Terus kata dia izinin saya, kasih saya waktu, kata dia gitu. Habibnya tuh minta gitu. Dia minta waktu buat ngelihat ini si cangkir yang diminta tadi di air. Dia liatin di situ si air itu. Terus tiba-tiba si Habib itu bilang, beliau bilang katanya kita tuh punya kesamaan, katanya. Kata Habib itu gitu. Kesamaannya apa? Kita bertiga ini sama-sama bertanda lahir daun. Kita kaget di situ. Terus bener. Awalnya kita nggak tahu, akhirnya kita ngecek ternyata sama tanda lahir kita bentuknya. Aku ada, tapi aku beda sendiri, tadi aku warna putih. Kalau mereka mama sama adik warna coklat. Ada fotonya? Foto mungkin nanti aku kirim ya. Nah setelah itu kita kaget, terus beliau bilang, Habib itu bilang katanya boleh gak diceritain nih silsilah keluarga dari mama, katanya, kata Habibnya begitu. Terus mama bilang mungkin bisa diceritain sama mama saya ya, kata gitu. Mungkin karena mama kurang paham katanya gitu. Karena posisinya omah tuh lagi emang tinggal di Bandung, akhirnya komunikasi cuma lewat telepon. Ditelepon lah omah saat itu. Saat ditelepon, omah juga yang nggak bisa ngasih banyak cerita gitu, karena emang ya bukan kurang dekat, maksudnya ya kurang banyak tahu lah tentang cerita keluarga, katanya gitu. Terus satu yang oma tahu tuh, oma sebelum masa puber, sebelum dapat haid waktu dulunya tuh, dia tuh sering juga kesurupan, kayak beberapa kali kesurupan gitu. Tapi setelah oma dapat haid, dia nggak ada kesurupan lagi kayak gitu. Terus akhirnya oma bilang juga, katanya kalau mamahnya oma juga katanya orang yang sakti, katanya gitu. Katanya dia tuh tiap sakit hati sama orang, terus dia katanya injek bumi 3 kali gitu, terus tiba-tiba sumpahnya tuh manjur, katanya gitu. Terus akhirnya si Habibnya minta waktu buat mandangin si air yang tadi diminta. Terus kata Habibnya, setelah itu tuh lama banget sih dia ngeliatin air itu ya, kayak bermenit-menit gitu. Terus dia bilang, mungkin ini bakal sulit diterima, katanya gitu. Leluhur kamu itu punya perjanjian sama iblis atau setan jin kayak gitu. Perjanjiannya tuh bukan untuk kekayaan aja, tapi untuk kesaktian dia di masa itu. Dan perjanjian itu dilakukan di bawah pohon yang sangat subur di Jogja, kata dia gitu. Dimana omongan Habib itu jadi ngingetin aku di mimpi aku waktu umur 8 tahun. Aku kan mimpi mama nangis di bawah pohonnya. Kalau kok bisa nyambung. Terus setelah Habibnya bilang perjanjian itu untuk kesaktian kayak gitu. Terus katanya dimana si perjanjian dengan jin itu bisa masuk ke kita, yaitu lewat tanda lahir itu. Nah, lewat situ dia masuk. Dan itu tuh harus berlangsung selama 7 turunan. Yang dimana aku ini baru turunan kelima. Seharusnya masih ada keturunan selanjutnya, katanya gitu. Terus setelah Habib itu bilang itu, nangis selama waktu di situ. Kayak mama istighfar itu, kayak mama kan nggak kenal Eyang, nggak pernah ketemu Eyang, harus bisa ngalamin hal yang selama 10 tahun ini kita alamin kayak gitu. Mama nangis, terus Habibnya tuh nenangin kita, katanya insya Allah saya bisa bantu, katanya. Bantunya lewat apa? Mungkin salah satunya bisa lewat ritual lulur, kata dia gitu. Dia nyaraninnya ritual lulur. Nah, lulur. Bahan-bahannya tuh dari yang bahan-bahan alami aja. Ada gula Jawa,
minyak zaitun, cengkeh, bunga lawang, kayak gitu aja. Nah, itu semua bahan tuh kata Habibnya di blender, dicampurin, terus nanti diolesin ke tanda lahir itu dan ke seluruh tubuh kita, katanya gitu, sambil dibacain sholawat gitu. Tujuannya buat ngilangin si tanda lahir itu di mata jin yang itu. Nah, setelah itu Habibnya minta izin untuk pulang setelah ngasih cara gitu. Terus akhirnya Habib pulang. Setelah Habib pulang, ayah langsung pergi ke pasar buat beli bahan-bahan dan langsung kita lakukan ritual itu. Itu tuh kira-kira jam 12 ya, jam 12 siang gitu. Kita langsung lakuin itu. Jam berapa? Jam 12 siangan gitu. Kita ngelulur tubuh kita. Nah, saat proses lulur itu yang awalnya tuh kan jam 12 tuh lagi panas-panasnya tadi ya. Tiba-tiba mendung. Terus udara di rumah tuh kayak dingin gitu. Terus akhirnya setelah kita selesai lulur gitu kan katanya harus ditunggu 3 jam nih. Dinyalain lah timer gitu. Nah, saat proses itu biasa-biasa aja tuh, nggak ada aneh-aneh gitu. Tapi saat mendekati waktu mau selesai nih 3 jam itu, adikku tiba-tiba minta ke kamar mandi katanya gitu. Minta ke kamar mandi, kita anterin lah ke kamar mandi itu. Katanya dia mau buang air. Tapi setelah selesai, dia malah ngetok-ngetok kamar mandi gitu. Kan harusnya tinggal dibuka aja ya. Pas kita buka, adikku udah yang bongkok gitu, sambil megang pintu kamar mandi, seolah-olah si pintu kamar mandi itu tongkat kayak gitu. Terus adikku ngomel-ngomel pakai bahasa Jawa gitu. Terus aku sama mama ngeh kalau adikku kesurupan gitu. Akhirnya aku telepon Habib ya, aku bilangin ke Habibnya, adikku kayaknya kesurupan nih, aku harus gimana, katanya gitu. Kata Habib, jangan ditanggepin, itu cuma supaya kita nggak nyelesain, kata Habibnya gitu. Terus setelah itu timer nyala, setelah aku selesai telepon Habib, timer nyala, itu berarti udah 3 jam, berarti proses sudah selesai. Adikku yang masih marah-marah, minta dimandiin saat itu juga. Tiba-tiba setelah timer nyala, beberapa menit kemudian dia pingsan di kamar mandi. Terus kita langsung bersihin badan kita, aku sama mama, terus bersihin badan adik juga. Setelah dari kejadian itu, Teria, gak pernah ada lagi kejadian kesurupan sampai saat ini. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Sekarang usia aku udah 21 tahun. Berarti selama dilulur lewat barokahnya sholawat, lewat bahan-bahan alami, di kamu, mamamu, adikmu, itu terakhir kejadian itu? Itu terakhir kejadian. Pas mendekati 3 jam? 3 jam. Oke. Tapi sekarang adikmu gimana sosialisasinya? Udah lebih baik sih, kita semua sudah jauh lebih sehat. Dan kabar baiknya mamaku punya anak lagi sekarang. Jadi kamu punya adik lagi. Umurnya berapa sekarang? Baru lahir kemarin 8 Desember. Wah, baru banget. Baru banget. Oke, alhamdulillah dapat rezeki berarti. Iya. Itu kejadiannya berarti beberapa tahun yang lalu ya? Iya, 2021 itu terakhir. Oh, itu 2021 pas kejadian Habaib datang, bantuin. Berarti ada 4 tahun sudah lewat. Apa yang kamu rasakan selama deket sama mama dan adikmu yang kesurupan bertahun-tahun itu? Jujur aku stres dan murung. Kalau teman-teman aku SMP atau SMA yang kenal aku, mungkin aku kelihatannya kadang ceria, terus tiba-tiba aku kadang bisa murung gitu. Karena jujur aku tuh kadang selalu ngerasa iri gitu sama teman-teman aku yang mereka bisa ya normal-normal aja gitu. Sedangkan aku ngerasanya mama sama adikku kayak nggak normal ya gitu. Aku sampai nggak berani buat keluar rumah Teria. Karena aku ngerasa ya keluarga aku aja nih yang ngalamin kayak gini gitu. Dan kondisi keluargaku pun karena kesurupan 10 tahun itu ya mama sama ayah tuh sering cekcok gitu. Jadi panas lah rumah tuh. Jujur sampai sekarang pun proses aku untuk bisa menerima itu semua tuh masih harus banyak belajar gitu. Karena ya aku pun buat bisa sharing ceritanya itu baru bisa sekarang gitu.
Itu sih. Ya, yang penting kita jadiin segala sesuatu hal yang ada di kehidupan kita jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Bukannya jadi masalah. Kalau jadi masalah kita stres, pusing sendiri. Karena hidup, ya orang hidup, apapun itu hidup, yang namanya orang hidup pasti ada masalahnya. Mau kecil, mau besar, tergantung kita nyikapin aja. Kalau buat Sezi sendiri, sekarang kan sudah mulai nyaman, sudah mulai enak. Ada kabar dari keluarga mama atau dari keluarga orang tuamu lah tentang itu kejadian? Beneran emang ada nyatanya eyangmu atau omamu yang melakukan ritual itu memang benar? Beberapa bilang sih iya benar gitu. Karena eyang tuh kayak pernah kayak punya keris gitu, keris sakti. Karena katanya di masa lalunya eyang tuh punya kekuatan gitu ya, punya ya kesaktian gitu. Dia tuh ada keris katanya gitu, dan tanpa kita cerita ke Habib, ke beliau, Habib itu tuh bilang sendiri ke kita, katanya kekuatan itu tuh untuk keris katanya gitu, keris atau apa gitu. Ternyata emang benar ada gitu, tanpa kita cerita. Terus kerisnya diapain? Aku nggak tahu sih. Oh, kamu nggak tahu. Nggak tahu. Orang tua kamu yang tahu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sayang? Mungkin ada yang nanya kenapa cuma mama sama adik ini kesurupan, sedangkan aku enggak. Karena katanya aku tuh setelah aku cek emang benar, aku lahir di Jumat Kliwon, dan itu katanya jadi alasan aku nggak bisa dirasukin, katanya gitu. Itu emang benar gitu. Iya. Oh iya gitu. Terus kalau ayahmu, karena nggak garisan mamah ya? Bukan garisan mama. Oke, berarti itu satu turunan di mamahmu dari aja. Mama, iya. Dari mama. Memang kalau untuk orang-orang Jawa atau yang mempercayai tentang soal weton, memang Jumat Kliwon ada kuatnya juga untuk masuk, gitu, tapi nggak semuanya. Semua weton, semua hari itu bisa terjadi itu. Jadi kalau misalnya aku wetonnya ini nih teh, aduh nggak usah bahas weton kalau kita nggak tahu sendiri maksud dari weton itu apa. Tapi bagusnya kamu pun punya trigger di otak, kamu positif, nggak terlalu panik dan tidak lemah, itu aja. Dan sekarang kamu sudah makin dewasa, ibadahmu harus makin baik lagi. Amin. Berkelakuan lebih baik lagi, menjaga adab mau dimanapun. Jadi yang namanya turun temurun itu mau baik ataupun buruk sudah menjadi turun temurun, tapi kita yang menjadi warisan turun temurun itu harus jauh lebih baik menyikapinya. Kayak misalnya nenek gue orang sakti, terus keluarga gue sampai bisa kesurupan, gue untuk menghindarinya, gue jaga adab gue yang lebih baik, gue nggak boleh ke ranah itu. Karena ada gini Sezi, ada di mana neneknya dia sakti atau kakeknya dia sakti, dia kegilaan sakti juga, pengen juga nyari. Karena keluarga gue ada turunan itu nggak perlu dicari. Trauma banget malahan. Kan makanya satu dengan yang lainnya beda-beda ya. Tapi semuanya cerita kamu ini buat pelajaran buat sahabat mistis di rumah. Biar yang punya pengalaman kayak misalnya kayak aku udah kesurupan terus atau keluarga aku ada yang kesurupan sama kayak Sezi gitu. Boleh untuk konsultasi atau mau cerita bareng di sini sama kayak Sezi. Ada di deskripsi, itu ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nanti dikirim infonya sama para adminku untuk bagaimana caranya jadi narasumber di sini. Terima kasih Sezi, salam untuk keluarga, biar sehat selalu ya. Juga, buat sahabat misi semuanya, jadiin semua cerita di sini menjadi hal baik, pikirin baik-baik dan ambil positifnya. Yang buruk buang-buang, yang jelek-jelek jangan dipikirin. Komenlah, komen-komen yang baik, yang membuat kita jadi semangat, yang saling mengundang simpati, empati, karena adab, terus sopan santun kalian itu adalah wujud dari diri kalian sendiri. Buat sahabat misi semuanya, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah kasih semangat untuk aku, buat timku. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, jadi tahu kalau video-video aku ada yang terbaru. Terima kasih sahabat mistis dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.